Terima kasih Anda masih bersama kami di Go Talk Show dan kita berada di segmen terakhir kebersamaan kita pada malam hari ini untuk berbincang terkait dengan mengejar pendidikan hingga ke negeri Paman Sam, dan kita masih bersama dengan Bapak Syaifuddin M. Suku, beliau alumni dari Aminef. Dan tadi sudah kita berbincang di dua segmen sebelumnya terkait dengan program yang kemudian sudah dijalani oleh Pak Syarif tadi terkait dengan tadi community development Pak ya? Community college ya. Community college. Dan kalau misalkan ngomong tentang periode program ini periode kali per tahun, kapan mungkin bisa diakses gitu Pak? Iya, jadi CCP program ini setiap tahun ada. Jadi biasanya mereka buka pendaftaran itu di bulan-bulan Agustus dan Oktober. Nanti prosesnya sampai di bulan April gitu ya. Nah, pengumuman sendiri itu di bulan April, pengumuman terakhirnya gitu ya. Jadi tesnya sih pertama itu adalah berkas ya. Kalau berkas diterima, terus kalau lulus kita akan dapat undangan untuk tes TOEFL bahasa Inggris. Online? Iya. Oke. No, bukan online, tapi di Jakarta. Tapi di Jakarta. Iya. Okay. Jadi selama proses itu semua tiket hotel sudah ditanggung. Iya. Wow. Jadi setelah TOEFL terus ada masuk ke tes interview. Setelah interview akan ada pengumuman lagi. Habis itu sudah ikut ada pengumuman terakhir, terus ikut orientasi. Sebelum Iya. Dari sekian banyak program yang kemudian ditawarkan oleh US Embassy ke Indonesia gitu Pak. Keunggulan dari apa ya? Bukan keunggulan sih, artinya bukan juga untuk membandingkan gitu ya, tapi karakter dari program yang diikuti oleh Pak Syarif dari program-program US lainnya gimana? Iya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa kalau program ini community college ya, jadi kita kuliah di community college, di mana kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa lokal gitu ya, maupun internasional. Jadi tidak ada yang kuliah di universitas umum, jadi kita kuliahnya di college gitu ya. Tetapi sistem college di sana itu betul-betul saya lihat bagus, karena dari semua jenjang umur itu bisa kuliah. Bahkan veteran sendiri, orang cacat sendiri bisa kuliah gitu. Bisa kuliah. Iya. Saya punya teman mantan veteran di Vietnam. Iya. Terus ada juga yang orang dia cacat ya. PDA. Tetapi bisa mengikuti perkuliahan gitu. Dan itu sangat didukung oleh pemerintah maupun oleh kampus gitu ya. Jadi sistem pendidikan seperti ini yang mungkin kita juga bisa adopsi ya di Indonesia, bahwa semua level atau status ekonomi dan ini di masyarakat itu ya harus sama gitu dalam pendidikan gitu. Oke, nggak ada dalam belajar itu intinya nggak ada yang harus dibeda-bedakan gitu. Semua orang punya hak yang sama untuk belajar. Nah, ada tips mungkin atau tapi sebelum ke tips saya lebih bertanya, ada pengalaman pribadi nggak Pak selama bersentuhan langsung dengan masyarakat Amerika dan juga selama program gitu? Iya. Unforgettable. Begitu, ya betul. Jadi saya sangat beruntung ikut program ini karena pada saat kita kuliah 6 bulan itu ada namanya program retreat. Itu biasanya di akhir Desember akhir ya, ketemu semua yang 50 orang ini. Jadi dari semua state itu ketemunya di Washington DC ya, dan kita ke New York. Nah, kita berkunjung ke ada namanya tempat pertama George Washington gitu ya. Iya, jadi ada museumnya itu yang udah jadi museum, bahkan di situ dia dimakamkan. Kita bisa kunjungin. Jadi perjalanannya dari pertama George Washington itu ke Amerika, terus dia memimpin satu pasukan untuk berperang sehingga mendeklarasikan bahwa oke, ini Amerika gitu ya. Kita ikuti perjalanannya. Nah, itu yang unik. Nah, di program lain nggak ada seperti itu. Kita bisa ketemu dengan Mahkamah Agung Amerika. Wow. Iya, bisa foto bareng, tetapi tidak bisa
di-upload di Facebook Di atau Facebook, di media sosial nggak boleh. Benar. Itu ada surat pernyataannya. Oke. Nah, ini yang unik gitu ya. Kita bisa berkunjung ke gedung UN gitu ya, gedung PBB yang hanya orang-orang tertentu ya. Iya. Kalau nggak ada urusan mengenai politik, nggak ada orang yang bisa ke gedung PBB ya. Tapi di program ini bisa. Oke. Kita bisa berkunjung ke Gedung Putih, ya, say hello dengan Presiden Amerika sambil foto-foto, bisa gitu ya. Terus kita juga masuk ke perpustakaan terbesar di samping Capitol Hill, yang hanya bisa diakses oleh anggota-anggota Kongres Amerika gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana sistem in-out-nya, bagaimana sistem perpustakaan dan buku, semua buku lengkap di sana, tapi nggak bisa dipinjem, hanya bisa dibaca gitu ya. Oke. Jadi kita mau buku apa aja pasti bisa, pasti ada di situ. Oke. Jadi semua disiplin ilmu bisa kita baca di sana. Nah ini yang uniknya program ini. Jadi kombinasi antara pendidikan, sistem pemerintahan, politik maupun demokrasi Amerika dan budaya Amerika, semuanya kita bisa ketahui gitu ya. Oke. Tips yang ingin diberikan kepada ini pemirsa, banyak nih mungkin yang nonton kita pada malam hari ini udah menyimak dari tadi perbincangan. Ada persiapan khusus nggak sih Pak yang kemudian katakanlah harus disiapkan secara matang sebelum kemudian memberanikan diri mengikuti mengikuti apply untuk program ini ataupun program US lainnya? Iya. Jadi saran saya yang paling penting adalah bahasa Inggris kita persiapkan ya. Bahasa Inggris harus bagus. Bisa kita buktikan dengan kita ikut TOEFL test gitu ya. Kalau sudah bisa mencapai 4,5 atau 500 itu sudah bisa gitu. Paper based atau? Ya paper based. Ya. IBT kita belum tidak ikut kalau IBT. Karena nanti ESL yang tes ESL bahasa Inggris di Amerika nanti akan ada gitu. Itu mirip dengan IBT sistem ya, karena kita semuanya jawab lewat komputer. Terus yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan essay, ya. Jadi kita harus rajin-rajin bisa menulis. Ini nih kadang males banget untuk nulis. Gitu ya. 6 loh Pak ya, 6 kali 500 kata. Iya. Wow. Jadi lumayan juga ya sebagai latihan gitu. Yang ketiga ya persiapan untuk interview, gitu ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan interviewer itu bahwa kita layak untuk ikut program ini dan layak untuk lulus. Gitu. Karena ini sangat betul-betul sangat membuat bangga ya. Karena pada saat kita kuliah di sana itu ada juga festival-festival kampus yang memperkenalkan budaya gitu. Ya kalau kita dari Makassar kita bisa memperkenalkan baju bodo gitu ya di sana, bisa memperkenalkan tari-tarian ya, dan mereka appreciate gitu. Ini artinya satu kesempatan ya kemudian bisa dimanfaatkan secara maksimal, bukan hanya untuk belajar, mempelajari, mendalami pendidikan, kemudian pemerintahan di Amerika, tapi juga lebih sharing dan juga lebih explore gitu ya. Bisa sharing, bisa bertukar dan juga bisa mendalami lebih banyak. Pertanyaan terakhir ini sebelum closing. Why we have to choose US? Ya gitu ya. Meskipun tadi saya sudah nanya sebenarnya, tapi ini untuk meyakinkan gitu. Kenapa kita harus memilih Amerika Serikat? Ya, because USA itu kan sudah jadi ikon dunia ya. Banyak hal-hal yang ya masyarakat kita ya, utamanya saya juga begitu. Misalnya Google gitu ya. Kalau kita ikut pendidikan di Amerika, kita bisa berkunjung ke kantor Google. Wow, Silicon Valley. Bisa kita berkunjung ke kantor Microsoft yang ada di Seattle ya. Bisa kita juga ngelihat di sini mungkin cuma bisa nongkrong di Starbucks ya. Di sana bisa berkunjung ke kantornya Starbucks gitu. Jadi banyak ikon-ikon dunia yang bisa memotivasi gitu ya. Bahkan ya di sana kita bisa keliling Amerika lewat darat dengan biaya yang cukup ya bukan cukup murah, tetapi ya bisa kita inilah selama kita kuliah di sana gitu. Jadi dan kita juga
masih banyak melihat Amerika misalnya dalam segi berpolitik, dalam segi ekonomi gitu ya, semuanya berpusat di sana. Jadi saran saya atau alasan saya kenapa Amerika ya seperti itu. Oke. Dan juga untuk pendidikannya karena lebih multi kultural gitu ya, kita bisa lebih bukan hanya penduduk Amerika tapi karena di sana mungkin sudah banyak ini kulturasi budaya juga, jadi bisa lebih gampang untuk melihat dunia secara nyata gitu ya di Amerika. Terima kasih banyak Pak Syarif, terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih dan semoga perbincangan kita pada malam hari ini memberikan satu pencerahan, kayak saya sedikit cerah gitu ya, sedikit lebih membuka mata terkait dengan kesempatan di luar sana yang memang sekarang udah banyak, tinggal kita milih dan juga pertanyaannya bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri, bagaimana kita memenuhi karakter yang kemudian diinginkan sesuai dengan program tersebut. Dan sekali lagi semoga perbincangan kita pada malam hari ini memberikan manfaat untuk Anda. Inilah akhir dari perjumpaan kita. Saya Bayu Haris bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Anda dan juga perhatian Anda. Wassalamualaikum, selamat malam, sampai jumpa. Wow, berarti Oktober Pak Adi. Oktober.